Shalom adik-adik, shalom. Apa kabar kalian semuanya? Abang percaya kalian semuanya baik-baik dan sehat-sehat, kuat-kuat. Karena anak-anak Batam Kids Worship pasti selalu bersukacita. Nah, abang hari ini sangat bersukacita. Kenapa? Ada yang tahu? Karena abang sudah sampai, karena kita semua sudah sampai di akhir bulan November. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Wow, sangat sukacita. Siapa sih yang gak sukacita dengan Natal? Kita pasti bersukacita. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Bang percaya kalian juga yang di rumah tidak sabar lagi untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan kita tidak sabar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami akan menikmati persekutuan kami bersama dengan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hari ini kami diberkati oleh Tuhan lewat ibadah kami, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, bahkan lewat firman Tuhan. Kami juga menjadi anak-anak yang baik, diubahkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom. Apa kabarnya semuanya? Yes, puji Tuhan. Kakak bersyukur sekali kita bisa bertemu kembali di Batam Kids Worship. Dan kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan, amin. Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus adalah sumber sukacita kita? Mari lambaikan tangannya. Yes, siapa yang percaya bahwa hanya Yesus adalah tempat kita berharap? Mari lambaikan tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Mari adik-adik kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau perkatakan bahwa Yesus adalah sumber harapan kita. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita perkatakan. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Mari angkat suaramu adik-adik, kita percaya. Padamu ku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Mari angkat tanganmu. Katakan sekali lagi. Padamu ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Kita lebih lagi berkatakan padanya. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Oh, kita ke kanan dulu ya. Jumpa Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi adik-adik. Sukacitaku, pam pam pam, sejak ku
lebih keras. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Katakan lebih semangat. Sukacitaku kini penuh padamu Yesus. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padamu Tuhan, padamu ku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam, haleluya. Ku mau berjanji lagu baru bagimu. Mari adik-adik katakan. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally. And I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Amin. Kau membuatku menari memujimu. Mari adik-adik. So you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally. And I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful eternally. And I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Mari adik-adik kita angkat tangan kita, katakan, I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sing. For you are love, love, you're good to me. Sekali lagi adik-adik, I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful eternally. And I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful eternally. And I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yes, thank you Jesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh ajaib. Tuhan, ini kami Tuhan. Benar Tuhan, sukacita kami adalah daripadamu Tuhan. Dan kami mau menari, bersorak bagimu Tuhan. Karena hidup kami adalah milikmu ya Tuhan. Mari adik-adik, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita percaya bahwa Dialah Allah yang ajaib. Dia adalah pemilik kehidupan setiap kita. Mari, hari ini adalah waktunya untuk kita lebih lagi menyembahnya, memberikan hidup kita baginya. Ini kerinduan kami Tuhan. This is my desire to honor you. All that I adore is in you. Semua
Lord, have your way in me. Oh, kami datang padamu Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Inilah rinduku kepadamu. Mari dengan sungguh adik-adik kita katakan, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwa kami, seluruh jiwaku memujimu. Kami datang Tuhan, ku memujamu, ya Allahku. Mari adik-adik angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Menyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Menyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari adik-adik, pada hari ini adalah waktu yang terbaik untuk kita lebih lagi mengatakan, Tuhan Yesus, ini hidup kami. Tuhan Yesus, ini setiap anak-anak-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Mari adik-adik angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari ikuti kakak dalam doa. Tuhan, ini kami. Walau kami masih kecil Tuhan, tapi kami mau memberikan hidup kami bagi-Mu. Sebab hidup kami milik-Mu Tuhan. Bertahtalah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, mari lebih sungguh lagi kita katakan pujian ini. Mari angkat tanganmu. Yes. Ku berikan hatiku, mari angkat suaramu, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku, lebih sungguh lagi, dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya. Kami datang
sembahmu. Haleluya, katakan Yesus kau baik, Yesus engkau baik. Ini hidup kami, anak-anakmu, kami mau hidup bagimu Yesus, menyembahmu selalu. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Ini hati kami mau lebih lagi sembahmu Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, katakan terima kasih Bapa. Mari adik-adik lebih lagi kita katakan di hadapan Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Menyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu. Mari kita serukan adik-adik, nyatakan jalanmu. Ini doa kami Tuhan, nyatakan jalanmu. Haleluya, sorakan haleluya, haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung bulan November. Artinya apa? Sebentar lagi kita akan merayakan Natal di bulan Desember. Wow, semuanya pasti udah gak sabar ya. Wah, semuanya kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan terus setiap hari. Amin. Ya, karena itu kita mau saat ini menyiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Kami merasakan tiap-tiap hari Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan, karena firman Tuhan menjadi perlindungan bagi tiap anak-anak-Mu. Saat ini kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, tubuh dan jiwa kami, untuk kami boleh disegarkan, untuk kami boleh dikuatkan, dan kami mau belajar lagi dari Tuhan. Berkati semua kami ya Tuhan, dengan urapan yang baru. Kami membuka hati kami seperti tanah yang subur, sehingga benih firman Tuhan yang ditaburkan hari ini tertanam, bertumbuh, dan berbuah manis bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang siap merenungkan firman Tuhan katakan amin. Nah, kakak percaya bahwa semua adik-adik masih ingat ya firman Tuhan minggu lalu? Ya? Iya, wow, semuanya luar biasa. Minggu lalu kita belajar tentang tokoh yang luar biasa ya. Kita belajar tentang
Yakub. Iya, bagaimana Yakub dia menghormati Tuhan. Bagaimana dia menjadi berkat bagi orang lain. Juga bagaimana Yakub sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena dia bersikap rendah hati dan mau minta maaf. Bahkan dia bertekun di dalam doa. Nah, saat ini kita juga mau belajar dari tokoh Alkitab. Ya, kita mau belajar sama-sama dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Namanya adalah siapa ya? Nah, coba lihat gambar yang di sini di layar. Lihat. Kira-kira ini gambar siapa? Ayo, siapa yang bisa tebak? Nah, lihat badannya, lihat ciri-cirinya, lihat itu. Dia lagi ngapain? Kira-kira itu siapa? Ya, semua bisa menebak? Iya, itu adalah Daud. Betul sekali. Semuanya luar biasa ya. Semuanya bisa mengamati dengan baik, dengan benar. Nah, sekarang kita buka Alkitab bersama-sama. Mari kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13. Kita akan baca bersama-sama ya. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13. 1, 2, 3. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ayat 8, lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian ayat 9. Apa yang terjadi ya? Kita baca ya. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Dan ayat 10, demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Nah, ayat 12, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ketemu. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, luar biasa ya adik-adik kisah ini. Waktu itu Daud masih kecil, tetapi dia sudah dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas Israel untuk menggantikan raja pertama. Siapa ya raja pertama Israel? Iya, benar, Saul. Kenapa diganti, Kak? Iya, karena apa? Karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Nah, dari kisah yang kita baca tadi, kita belajar ya dari tokoh Daud. Yang pertama,
memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Ayo kita katakan sama-sama, memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mau punya hati seperti Daud yang mengasihi Tuhan? Angkat tangannya. Wow, luar biasa. Semuanya mau ya. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan bukan hanya melihat yang di luar, baju kita, apa warna kulit kita, bukan itu, tapi Tuhan lebih lagi memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Seperti yang Tuhan katakan, waktu Nabi Samuel mau mencari raja yang dimaksud oleh Tuhan untuk diurapi, Tuhan katakan, jangan lihat dari perawakannya yang tinggi. Ya, bukan itu yang dilihat Tuhan, kata Tuhan. Aku melihat hati. Iya, jadi hati kita itu sangat penting ya. Sikap hati kita itu sangat penting di hadapan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh atau hanya supaya kelihatan baik, atau supaya hanya menyenangkan saja bagi orang lain, tapi sebenarnya tidak demikian. Nah, Tuhan mau kita punya sikap hati yang jujur. Artinya apa yang ada di dalam hati kita, demikianlah yang ditampilkan di luar. Ya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Di dalam hati kita tahu bahwa ada Tuhan Yesus. Sehingga hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sehingga di dalam hati kita selalu ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, kita belajar ya, supaya apa? Tidak menjadi orang yang pura-pura. Ya, kita harus menampilkan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Nah, seperti kalau kita ibadah, ya tujuannya bukan hanya untuk menyenangkan papa mama supaya dilihat rajin, tapi lebih dari itu, adik-adik semua harus punya kerinduan yang dalam. Untuk apa? Bertemu dengan Tuhan Yesus. Untuk apa? Semakin dekat dengan Tuhan. Untuk apa? Semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Ya, karena itu penting untuk kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Supaya hati kita tetap didapati oleh Tuhan memiliki hati yang sungguh-sungguh. Hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, apalagi ya yang kita bisa lihat dari hatinya Daud? Iya, hatinya Daud itu dia melekat kepada Tuhan. Sehingga setiap hari dia suka memuji Tuhan. Karena di dalam hatinya yang dia pikirkan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga mulutnya dia pakai untuk memuji Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak? Daud itu juga jago loh main musik. Dia tiap hari dia memuji Tuhan, dia bermain kecapi, dia menaikkan mazmur, dia menaikkan doa kepada Tuhan. Nah, kita melihat banyak sekali mazmur-mazmur yang ditulis oleh Daud dalam kitab Mazmur. Nah, demikianlah kalau hati kita dipenuhi oleh kasih kepada Tuhan, maka semua yang kita hasilkan tujuannya adalah untuk Tuhan. Itu akan terlihat loh adik-adik lewat hidup kita, lewat apa yang kita lakukan sehari-hari. Karena itu pastikan hati kita adalah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, apalagi ya Kak yang kita bisa pelajari dari tokoh Daud? Nah, yang kedua adik-adik, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Untuk apa? Mengandalkan Tuhan. Iya, kita baca sama-sama ya di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8.
Kita mau baca bersama-sama Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pernah lihat nggak pohon yang rindang adik-adik? Nah, seperti ini nih gambarnya. Lihat pohonnya, banyak sekali ya buahnya ya. Wow, kenapa bisa banyak buahnya, Kak? Iya, karena dia mendapat aliran air yang cukup. Dia dapat nutrisi yang cukup untuk bertumbuh, untuk berbuah. Nah, demikian juga adik-adik. Kita melihat ya bagaimana Daud ini adalah tokoh Alkitab yang luar biasa. Kemarin pernah kan Pastor Jimmy? Semua ingat? Pastor Jimmy menyampaikan bahwa Daud adalah orang yang disertai oleh Tuhan, sehingga dia selalu berhasil. Kenapa dia selalu berhasil? Karena dia mengandalkan Tuhan. Nah, tadi adik-adik lihat kan badannya Daud bukan yang besar badannya kecil. Tapi apa? Dia bisa mengalahkan Goliat yang badannya besar. Nah, seperti ini gambarnya, lihat. Berbeda jauh kan Daud dengan Goliat, tapi dia bisa mengalahkan si Goliat yang besar itu. Karena apa? Karena Tuhan beserta dengannya. Karena itu adik-adik, penting ya bagi kita untuk mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita sendiri. Ya, nah adik-adik sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir semester. Begitu juga adik-adik tidak bisa mengandalkan kepintaran sendiri. Harus datang berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memberkati dengan hikmat, sehingga semua adik-adik dapat mengikuti ujian dengan baik dan juga mendapat nilai yang bagus. Kita belajar ya dari Daud untuk mengandalkan Tuhan dalam semua yang kita lakukan. Pastikan kita berdoa, kita minta penyertaan Tuhan. Karena dengan mengandalkan Tuhan, maka kehendak Tuhan akan terjadi dalam semua hal yang kita kerjakan. Dan semua itu akan mendatangkan berkat dan sukacita bagi setiap kita. Nah, apalagi ya? Nah, yang ketiga kita belajar dari Daud untuk apa? Bersikap sopan dan tidak mau berbuat jahat. Apa tadi? Bersikap sopan dan tidak mau berbuat jahat. Kita baca ya bersama-sama di dalam 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 8. 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 8. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Ayat 6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu.
ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun, meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Ayat 9, kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Nah, ini tentang apa ya, Kak? Nah, adik-adik, tahu nggak raja pertama Israel itu adalah Raja Saul. Ketika dia melihat bahwa Daud itu disertai Tuhan, dia selalu menang dalam setiap pertempuran. Lama-kelamaan Raja Saul menjadi iri. Karena apa? Karena di dalam hatinya tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan Yesus. Sehingga yang ada di dalam hatinya adalah kebencian kepada Daud. Dia ingin apa? Supaya Daud itu dibunuh. Nah, dia mengejar-ngejar Daud. Saul mengejar-ngejar Daud kemanapun dia pergi. Nah, kita melihat sikap Daud tadi ya. Dia diberi kesempatan, ada kesempatan untuk dia berbuat yang jahat kepada Saul. Dia bisa saja membunuh Raja Saul. Tetapi apa yang dilakukan Daud tadi? Dia punya hati yang baik. Dia tetap mau bersikap sopan dan dia tidak berbuat yang jahat kepada Saul yang menginginkan hal yang buruk terjadi dalam hidupnya. Nah, adik-adik, kita melihat dari pribadi Daud ya, bagaimana dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Tepuk tangan dulu dong buat Daud. Wah, kita baca ya firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 21 berkata, 1, 2, 3, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika diperlakukan tidak baik oleh orang lain, tidak boleh membalas. Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kita tidak boleh ya mengambil apa yang harusnya dikerjakan oleh Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi orang lain. Kita tidak boleh membalas hal yang jahat yang dilakukan orang lain kepada kita. Kita adalah anak-anak yang mengikuti teladan Tuhan kita. Dan sore hari ini kita juga belajar dari Daud untuk tetap berbuat yang baik. Tadi Daud dia sujud menyembah sampai mukanya ke tanah. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda dia tetap menghargai Saul. Dia bersikap sopan adik-adik. Walaupun dia diperlakukan tidak baik, dia tetap mau bersikap sopan. Nah, luar biasa ya Daud ya. Siapa yang mau belajar seperti Daud sore hari ini? Amin, angkat tangannya. Iya, Tuhan melihat semua adik-adik yang ada dimanapun sekarang sore hari ini. Semua yang mau juga punya sikap seperti Daud ya. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan mengawasi semua kita. Semua isi hati kita Tuhan tahu. Karena itu biar kita punya sikap seperti Daud. Ada berapa hal yang kita pelajari? 3 ya dari Daud. Yang pertama apa? Mengasihi Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, bersikap sopan dan tidak berbuat jahat. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar sore hari ini kita renungkan sungguh-sungguh dan kita mau lakukan. Supaya berkat yang diterima oleh Daud juga kita terima sore hari ini. Amin. Ya, mari semuanya kita angkat tangan. Kita mau berdoa supaya Tuhan juga memberkati kita dengan hati yang sama seperti Daud.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang kami dengar sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami belajar lagi dari tokoh Alkitab. Kami belajar dari Daud. Kami belajar bagaimana dia adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami juga mau Tuhan seperti Daud, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga kehidupan kami juga terus bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau Tuhan belajar dari Daud yang terus mengandalkan Tuhan. Dalam semua hal yang kami lakukan, kami menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami. Masa depan kami ada dalam perlindungan darah Yesus, sehingga segala yang jahat tidak dapat menyentuh dan mendekat kepada kami. Karena kami adalah biji matanya Tuhan. Kami adalah anak-anak yang disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau seperti Daud yang terus bersikap sopan kepada siapa saja. Kami mau menjadi anak-anak yang menjadi teladan dalam perkataan kami, dalam tingkah laku kami. Biar semuanya itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan biarlah kami Tuhan dijagai oleh Tuhan, dijauhkan dari segala macam tipu muslihat si iblis, si jahat yang mencoba mengganggu kami supaya kami melakukan hal yang tidak baik, supaya kami berbuat jahat. Segala kuasa setan iblis yang berusaha mengganggu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak Tuhan. Kami hanya mendengar apa kata Tuhan, dan kami hanya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami anak-anak-Mu. Engkau melihat setiap kami, setiap tangan-tangan yang diangkat sore hari ini. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas sekolah kami, atas masa depan kami, dan atas kota kami Batam, juga atas bangsa-bangsa, atas bangsa Indonesia, juga atas bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia. Kami mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Wow, sangat luar biasa firman Tuhan hari ini. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Lambaikan tanganmu. Nah, adik-adik, tahu nggak? Abang juga diberkati dengan firman Tuhan loh. Hari ini kita belajar dari kisah yang luar biasa, yaitu kisah Daud. Ada 3 hal yang dibagikan tadi. Yang pertama, memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Daud dipilih Tuhan bukan karena dia hebat, bukan karena dia sering jaga kambing domba 2-3 ekor, dia kalahkan singa, bukan. Tapi karena dia memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh, bilang kiri kananmu, ayo mengasihi Tuhan yo gitu. Nah, yang kedua, Daud mengandalkan Tuhan. Daud bisa menang mengalahkan Goliat dengan 1 lontaran batu saja. Goliat bisa mati. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Adik-adik, mari mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya. Mengandalkan Tuhan lebih dari segalanya membuat kita berhasil, membuat kita menang. Siapa yang mau jadi pemenang? Lambaikan tanganmu. Nah, yang ketiga, Daud bersikap sopan dan tidak mau berbuat jahat. Adik-adik, bersikap sopan itu sangat perlu. Anak-anak Tuhan harus bersikap sopan. Dan yang kedua, harus tidak boleh berbuat jahat kepada siapapun. Anak-anak Tuhan itu kan manis-manis. Anak-anak BKW itu kan manis-manis. Semuanya manis-manis. Nggak ada yang berbuat tidak sopan. Tidak ada yang berbuat jahat. Mari semuanya bersikap sopan. Kalau ada temannya yang berbuat jahat, tegur saja dengan sopan. Dan tidak boleh memarahinya. Kita harus bersikap sopan. Dan ajak dia supaya dia berbuat baik. Nah, itulah yang harus kita lakukan.
belajar dari kisah Daud hari ini. Saya percaya, abang percaya kalau adik-adik semua, kita semua yang mendengarkannya sangat diberkati hari ini. Yang diberkati, berikan senyum manismu dulu sekali lagi. Haleluya. Nah, sekali lagi abang mau tutup kita di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang telah dibagikan kepada kami. Kami mau belajar dari tokoh Daud yang Tuhan pakai sangat luar biasa. Kami mau memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami juga mau Tuhan bersikap sopan. Dan kami tidak mau berbuat jahat. Untuk itu Tuhan berikan kami kekuatan supaya kami boleh melakukan hal-hal tersebut. Dan kami memuliakan nama Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan, berkati setiap adik-adik yang telah menyaksikan dan telah mengikuti ibadah pada hari ini. Diberkatilah mereka dalam persekolahan mereka, orang tua dan keluarga mereka juga diberkati Tuhan. Masa depan mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan hadir lagi di Batam Kids Worship. Jam berapa? Jam berapa? Ayo jam berapa? Jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Kemanapun kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang telah pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu. Ku rindu melihat kemenangan yang besar. Ku